Pertama-tama kita panjatkan puji Waalaikumsalam. kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ridhonya kita dapat berkumpul. Pada kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri yaitu Panji Kusumanedi, lalu ada Widya, lalu ada satu lagi ada Sarah. Itu Sarah buat Mina. Oke, materi kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang diagnosis organisasi. Pembahasannya itu ada definisi, diagnosa efektivitas organisasi, model-model, tujuan manfaat, langkah-langkah dan prinsip-prinsip diagnosis organisasi beserta studi kasus. Oke, lanjut aja ke untuk menghemat waktu, lanjut aja ke sesi materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sarah. Saya persilakan. Mohon maaf, Widya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nah, materi yang pertama itu ada mengenai definisi diagnosis organisasi. Nah, diagnosis atau diagnosa merupakan metode dalam mempelajari situasi yang terjadi dalam organisasi yang dapat memberikan informasi untuk merancang suatu intervensi pada saat ini. Nah, itu menurut Cummings, G. Thomas, dan Worley G. Christopher 2015. Nah, teman-teman sebenarnya istilah diagnosis atau diagnosa itu sendiri sebenarnya biasa dipakai dalam dunia kedokteran atau di dunia medis. Nah, yang mana diagnosa itu sendiri adalah kondisi di mana ketika seorang dokter itu berusaha untuk mengenali serta meminjam serta mengerti. Jadi diagnosa dalam dunia kedokteran atau medis itu biasanya di mana kondisi atau ketika seorang dokter itu berusaha untuk menggali serta mengerti keluhan yang dirasakan oleh pasien mengenai sesuatu yang tidak beres dalam tubuh seseorang. Nah, model pengenalan penyakit oleh para dokter itu juga dipakai oleh para ahli pengembang organisasi dalam mendeteksi penyakit organisasi. Nah, kalau misalnya di dunia kedokteran atau medis itu kan biasanya yang dia di diagnosis itu pasien ya, yang merasakan keluhan itu pasien. Nah, dalam organisasi atau perusahaan juga biasanya para pembisnis atau owner itu juga merasakan atau menyadari keluhan atau ketidakberesan di dalam perusahaannya. Nah, yang mana biasanya perusahaan itu mencari pertolongan seseorang yang spesialis di bidang pengembangan organisasi atau mungkin biasa kita kenal dengan para konsultan gitu ya. Nah, di mana para konsultan ini dapat membantu perusahaan untuk mendiagnosis keluhan atau hal-hal yang menjadi kendala atau permasalahan dalam organisasi tersebut, yang mana melalui konsultan ini bisa memberikan saran alternatif yang bisa diberikan kepada perusahaan untuk dilakukan perbaikan atau pengembangan. Nah, melalui konsultan juga itu dapat membantu diagnosis organisasi dalam menemukan bagaimana organisasi tersebut menjalankan fungsi-fungsinya. Kemudian dalam proses diagnosis organisasi ini meliputi pencarian informasi yang relevan tentang bagaimana organisasi berfungsi, kemudian menganalisis informasi tersebut dan membuat kesimpulan dan mencari atau merekomendasikan untuk pembinaan organisasi atau pengembangan. Nah, diagnosis organisasi ini merupakan salah satu komponen utama dalam melakukan perencanaan atau dalam melakukan perencanaan perubahan. Nah, sebenarnya diagnosis organisasi ini tidak melulu dilakukan ketika ada masalah gitu ya. Nah, tapi juga bisa
dalam melakukan pengembangan organisasi. Nah, diagnosis organisasi ini berorientasi pada dua hal. Yang pertama, eh, mendiagnosis untuk menyelesaikan masalah, yang mana diagnosis ini berorientasi atau menitik beratkan untuk mencari dan menemukan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi organisasi. Nah, ketika perusahaan itu telah melakukan diagnosis organisasi dan menemukan titik permasalahan atau akar permasalahan yang ada dalam organisasi, maka organisasi atau perusahaan bisa mencari langkah preventif untuk bisa memperbaiki permasalahan tersebut. Nah, kemudian ada juga diagnosis organisasi ini berorientasi pada kemajuan atau pengembangan, yang mana perusahaan ini mendiagnosis organisasi lebih memfokuskan pada upaya untuk mengembangkan atau pembinaan organisasi, karena seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa sekarang teknologi dan perkembangan zaman itu sudah semakin maju, yang mana para pembisnis perusahaan itu berlomba-lomba untuk bisa bersaing gitu ya di uh, masyarakat atau di industri gitu ya, yang mana setiap organisasi itu perlu melakukan pengembangan. Nah, dalam proses melakukan pengembangan itu tidak bisa asal melakukan pengembangan gitu ya, karena harus menganalisis terlebih dahulu. Nah, dalam kegiatan menganalisis itu bisa menggunakan dengan cara diagnosis gitu, mana sub-sub bagian yang bisa berpotensi untuk dikembangkan, yang bisa menjadi keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Kemudian boleh next. Nah, dalam kegiatan mendiagnosis organisasi juga setiap perusahaan itu harus memperhatikan gitu ya beberapa hal atau bisa menjadi key success factors atau 4 elemen yang bisa dipertimbangkan dalam mendiagnosis organisasi untuk mencapai tingkat efektivitas dari diagnosis organisasi tersebut gitu ya, agar kegiatan mendiagnosis organisasi tersebut bisa mendapatkan suatu hal yang penting gitu ya untuk kebutuhan dalam proses pengembangan ataupun penyelesaian masalah. Nah, adapun elemen yang pertama itu ada readiness for change atau kesiapan organisasi itu untuk berubah. Nah, readiness for change merupakan tingkat kesiapan dan kemauan organisasi untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, dalam kesiapan organisasi untuk berubah ini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama itu ada kepemimpinan yang kuat, yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga partisipasi dan keterlibatan karyawan, dan yang keempat itu ada sumber daya yang memadai yang bisa mendukung dari perubahan itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti manajemen melakukan atau mengadakan sesi tanya jawab dan forum diskusi untuk menampung pertanyaan dan kekhawatiran karyawan tentang perubahan. Karena biasanya perubahan yang dilakukan organisasi atau perusahaan itu banyak sekali dari beberapa pihak atau karyawan yang cenderung menolak gitu. Nah, disinilah peran atau elemen penting yang bisa dilakukan perusahaan untuk memberikan wadah gitu ya, atau memberikan space kepada karyawan untuk bisa bertanya atau mengeluarkan pendapatnya mengenai kekhawatiran yang akan terjadi ketika adanya perubahan. Yang kedua itu ada capability of the change agent atau kemampuan dari para motor perubahan. Nah, ini lebih mengacu pada kemampuan individu atau tim yang memimpin proses perubahan. Nah, di sini juga ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan. Yang pertama itu ada keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua itu ada pengalaman. Yang ketiga ada keterampilan interpersonal, dan yang keempat itu ada kredibilitas. Jadi para motor penggerak atau para stakeholder yang memimpin jalannya perubahan itu harus mempunyai 4 poin tadi gitu ya, dari keterampilan dan pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan gitu. Nah, yang mana agar dalam proses perubahannya itu
menjadi lebih maksimal dan bisa berjalan dengan baik gitu ya, tujuan-tujuannya itu dapat tercapai dan para pihak ataupun para karyawan itu bisa menerima dan bisa menjalankan perubahan itu dengan baik. Meskipun ada banyak penolakan, tapi para motor perubahan atau stakeholder ini bisa memberikan pemahaman mengenai pentingnya dari perubahan itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti seorang pemimpin atau tim yang berpengalaman dalam memimpin perubahan uh, yang mampu memimpin implementasi dari sistem baru atau perubahan baru gitu. Kemudian yang ketiga itu ada capability to change atau kapasitas untuk berubah dari para anggota perusahaan atau organisasi. Nah, ini lebih mengacu pada kemampuan individu dan tim dalam organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Karena tadi yang sudah seperti disampaikan gitu ya, bahwa setiap pihak atau karyawan itu tidak semuanya setuju gitu ya dengan adanya perubahan. Jadi disinilah elemen terpenting uh, untuk bisa menilai gitu ya kapasitas untuk berubah dari para karyawan, dari para beberapa pihak tuh mampu atau enggak sih, mampu beradaptasi atau enggak dalam perubahan tersebut gitu. Nah, adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan itu ada keterbukaan terhadap perubahan, yang kedua ada fleksibilitas, yang ketiga kemampuan belajar, dan yang keempat adalah motivasi. Nah, contohnya itu ada karyawan yang didorong untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam adaptasi dengan perubahan. Nah, itu tuh misalnya kayak suatu perusahaan itu yang tadinya dia dalam proses produksinya itu masih menggunakan mesin-mesin tradisional. Nah, kemudian dari perusahaan itu melakukan perubahan dalam sistem produksinya itu menggunakan mesin-mesin canggih gitu ya, yang mana perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan dari para karyawannya untuk bisa beradaptasi pada mesin-mesin baru tersebut gitu ya, sebagai bentuk fasilitas yang diberikan kepada perusahaan, kepada karyawannya. Kemudian yang keempat itu ada culture context atau konteks budaya organisasi, yang mana elemen ini mengacu pada nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang dianut oleh organisasi gitu. Nah, di mana budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai organisasi itu mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan yang akan dicapai oleh organisasi gitu. Yang di sini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada budaya yang terbuka, kemudian yang kedua komunikasi yang terbuka, yang ketiga, kerjasama dan kolaborasi dan kepercayaan dan penghargaan. Nah, poin-poin tersebut itu dapat mendukung tercapainya perubahan gitu ya. Contohnya itu seperti sebuah organisasi yang memiliki budaya yang terbuka dan adaptif, di mana budaya yang tersebut bisa lebih mudah untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh eh, Siti Sarah. Saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat diagnosis organisasi. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui apa saja sih yang harus dirubah. Lalu yang kedua adalah untuk simplifikasi dari situasi yang rumit. Lalu yang ketiga ada untuk mengidentifikasi prioritas apa yang memerlukan perhatian. Lalu selanjutnya adalah untuk mendalami elemen organisasi, keterkaitan dan interaksinya. Lalu selanjutnya adalah untuk mendapatkan persepsi yang sama dalam diskusi. Lalu ada mendapatkan petunjuk tahapan upaya yang harus dilakukan, dan yang terakhir adalah untuk membuat lebih efisien dan rasional dalam memahami dan merubah organisasi. Nah, sebagai contoh, tujuan dan manfaat dari diagnosis organisasi. Sebut saja saya misalnya bekerja di suatu perusahaan, lalu saya itu diberikan tugas yaitu untuk
melayani tamu dan untuk mengatur administrasi perusahaan gitu. Nah, ketika 2 tahun pertama saya masuk di perusahaan tersebut, itu saya bisa melayani tamu sebanyak 50 orang. Nah, tapi ketika 2 tahun saya bekerja di situ, ternyata perusahaan itu berkembang semakin pesat dan ternyata tamu yang saya layani itu menambah gitu sebanyak 150 orang. Nah, ketika ketika terjadi seperti itu, maka saya merasa apa yang tadinya saya senangi, tadinya saya diberikan tugas yaitu untuk melayani tamu dan untuk bekerja di bagian administrasi, tetapi ketika tamunya melonjak sampai 3 kali lipat, maka saya itu merasa terbebani gitu dengan tugas-tugas tersebut. Dan akhirnya manajer perusahaan itu melakukan diskusi dengan saya. Beliau nanya, apa sih pekerjaan yang paling kamu sukai? Nah, akhirnya saya jawab kalau saya tuh ternyata suka di bagian penerimaan tamu. Nah, dari situlah manajer perusahaan itu memutuskan bahwasanya di perusahaan tersebut akan menambah karyawan baru untuk menghandle itu tugas administrasi tersebut gitu. Jadi dengan melakukan bisnis organisasi oleh manajer tadi, maka beban yang saya alami itu berkurang dan akan mengurangi stres karyawan. Next. Next. Nah, selanjutnya di sini ada model-model diagnosis organisasi. Jadi, menurut di sini tuh ada beberapa model diagnosis organisasi, ada 6 ya. Nah, yang pertama itu adalah Force Field Analyze, lalu yang kedua adalah Six Box Model, lalu yang ketiga adalah 3X Framework, lalu ada Start Model, lalu ada Congruence Model, dan ada Four Frames Model. Next, kita masuk ke model diagnosis pertama, yaitu adalah model Force Field Analyze. Nah, jadi Force Field Analyze ini dikembangkan oleh Fleming pada tahun 1951 dan digunakan secara meluas untuk menginformasikan pembuatan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Analisis ini adalah metode yang sangat ampuh untuk memperoleh gambaran lengkap yang menyeluruh berbagai kekuatan yang ada dalam isu utama suatu kebijakan, juga untuk memperkirakan sumber dan tingkat kekuatan-kekuatan tersebut. Jadi, kita sebut saja Force Field Analysis ini adalah model analisis medan gaya gitu ya. Nah, bagaimana langkah yang harus dilakukan ketika kita akan menerapkan model seperti ini? Nah, yang pertama itu adalah kita harus menyatakan dan menjelaskan proposal perubahan apa yang akan kita buat. Lalu yang kedua, kita mengidentifikasi dulu nih apa saja kekuatan-kekuatan pendorong. Seperti contohnya tuh kalau yang ada di sini ya. Contohnya itu untuk kekuatan pendorongnya yaitu pelanggan menginginkan produk baru. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kecepatan produksi. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan volume output. Lalu yang keempat adalah biaya pemeliharaannya meningkat. Nah, kita juga harus mengidentifikasi, setelah kita mengidentifikasi kekuatan pendorong, kita harus mengidentifikasi juga kekuatan yang menjadi penahan gitu. Nah, yang pertama di sini itu ada kehilangan staf lembur, lalu bisa jadi stafnya itu takut akan perubahan teknologi yang baru. Lalu yang ketiga ada dampak lingkungan dari produksi tersebut. Lalu yang keempat adalah biaya dan ada gangguan. Nah, setelah kita melakukan identifikasi kekuatan pendorong dan penahan, maka kita gabungkanlah skor. Nah, di sini di sebelah kiri ini kekuatan pendorongnya totalnya itu adalah 10 skor dan
kekuatan penahannya itu adalah 11. Jadi setelah kita menghitung analisis ini, kita terapkanlah gitu. Jadi jika misalnya nih kekuatan untuk perubahan berjumlah lebih besar, maka bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya gitu, bisa menerapkan perubahan tersebut. Tetapi dari contoh di sini kita lihat bahwasanya kekuatan penahannya itu lebih besar daripada kekuatan pendorong, itu totalnya 11 ya. Maka kita harus memikirkan proses yang dapat memperkuat faktor pendorong atau mengamankan hambatan yang ada. Kalau enggak gitu, maka jalan yang terbaik itu adalah menunda atau menghentikan rencana tersebut dan mencari cara lain untuk mengatasi kebutuhan perubahan yang sudah teridentifikasi tadi. Nah, selanjutnya adalah six box model. Next. Nah, oke, jadi model six box ini atau model 6 kotak itu dikembangkan oleh Martin Westwood pada tahun 1976. Nah, model ini itu adalah salah satu model yang dinilai paling jujur dan mudah digunakan. Nah, berbagai jenis organisasi dapat menggunakan model ini seperti organisasi pendidikan atau bahkan organisasi yang melayani kepentingan publik seperti industri bank. Jadi model 6 kotak ini kita bisa gunakan sebagai alat untuk menganalisis efektivitas suatu bisnis dalam mendeteksi suatu strategi gitu. Nah, dokumen ini yang ada dalam six box model mengidentifikasi 6 area di mana masalah mungkin saja terjadi dan digunakan sebagai struktur untuk melakukan tinjauan menyeluruh. Nah, keenam bidang tersebut itu yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah struktur, lalu selanjutnya adalah hubungan, lalu ada hadiah, selanjutnya ada kepentingan, dan mekanisme yang bermanfaat. Nah, jadi apa sih struktur dalam model 6 kotak Westwood? Nah, jadi kotak struktur ini berfokus pada desain bisnis. Nah, ini tuh mencakup hubungan antara anggota tim, unit fungsional, dan departemen yang berbeda, dan tingkatan manajemen. Oke, nah di sini tuh ketika kita melakukan elemen struktur ini, kita harus mengajukan pertanyaan dulu gitu. Apa saja pertanyaannya? Nah, yang pertama adalah apakah hasil manajemen dan anggota tim sudah benar? Lalu, apakah perusahaan membuat departemen seputar disiplin ilmu atau seputar produk layanan? Lalu, seberapa efisien proses dalam perusahaan? Selanjutnya adalah komponen yang kedua adalah hubungannya. Nah, jadi apa sih hubungan dalam model 6 kotak Westwood? Jadi hubungan itu dapat membuat atau menghasilkan suatu strategi dalam kondisi terbaiknya. Hubungan yang kuat itu akan mempercepat eksekusi, membuka hambatan, memastikan karyawan diperlakukan dengan baik, dan bisa memperkuat perusahaan. Jika negatif hubungannya, maka bisa jadi racun bagi perusahaan, bisa menyulitkan, bisa menghambat, dan berpotensi fatal bagi strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Nah, dalam komponen ini kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah bagaimana hubungan dikelola, lalu bagaimana orang berkomunikasi, lalu bagaimana cara orang berkolaborasi, bagaimana anggota tim berinteraksi, lalu bagaimanakah kita menyelesaikan konflik gitu. Mungkin selanjutnya itu adalah kotak selanjutnya adalah hadiah. Jadi kotak hadiah ini adalah mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat berdampak besar pada motivasi tim di suatu perusahaan. Hal ini akan mencakup skema insentif dan penghargaan untuk bisnis. Termasuk bagaimana kita mengenali berbagai kontribusi yang diberikan setiap orang terhadap kesuksesan kita. Nah, terdapat beberapa pertanyaan di dalam kotak ini. Yang pertama adalah bagaimana tim diberi penghargaan, lalu apa skema bonusnya, lalu apakah anggota tim itu merasakan rasa saling memiliki gitu, atau bagaimana manajer menetapkan tujuan mereka. Mungkin
Itulah pertanyaan yang ada di kotak hadiah. Apabila kita salah gitu ya dalam memahami kotak ini, maka kita akan kehilangan motivasi anggota tim yang pada akhirnya akan berdampak juga pada budaya dan kinerja kita secara keseluruhan. Jadi eh, hal ini tuh salah satu hal yang perlu perlu sekali untuk dipertimbangkan. Lalu selanjutnya kotak selanjutnya itu adalah kepemimpinan. Jadi apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam model kotak riset? Nah, meskipun kepemimpinan ini adalah sebuah istilah yang samar-samar dan dapat memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda-beda, kepemimpinan juga merupakan topik yang paling penting. Jadi kotak kepemimpinan ini menyoroti penting dan bisnis dari. Nah, ada beberapa pertanyaan yang diajukan, yaitu bagaimana perilaku manajer dalam bisnis, lalu apakah nilai-nilai perusahaan terlihat dalam interaksi mereka, lalu apakah semua manajer mengetahui dan memahami strateginya. Nah, kotak selanjutnya adalah mekanisme bermanfaat. Kotak terakhir ini adalah dianggap sebagai alat atau proses atau sistem yang digunakan agar berhasil menjalankan strategi dan mengembangkan bisnis kita. Gitu. Nah, dalam kotak hadiah ini dalam kotak mekanisme bermanfaat ini kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama adalah sistem apa yang ada saat ini untuk mendukung bisnis, lalu seberapa sering sistem ditinjau dan proses apa saja yang ada dalam suatu bisnis. Nah, mekanisme bermanfaat juga sangat berdampak besar gitu ya pada kemampuan kita untuk berhasil menjalankan strategi dan mengembangkan bisnis. Nah, next. Selanjutnya adalah 7S framework. Jadi ini 7S framework ini model dari McKinsey & Company yang mengacu pada alat yang menganalisis desain organisasi perusahaan. Dan tujuan dari model ini adalah untuk menggambarkan bagaimana efektivitas dapat dicapai dalam suatu organisasi melalui interaksi 7 elemen kunci. Nah, 7 elemen kuncinya terdiri dari 3 hard elements, jadi terbagi 2 juga, ada hard elements, ada soft elements. Kalau hard elements itu terdiri dari 3 S. Yang pertama ada strategi, struktur, dan sistem. Sedangkan yang soft elements itu terdiri dari 4 S, yaitu shared, values, skill, staff, dan style. Nah, hard elements itu merupakan aspek internal yang relatif lebih mudah untuk dilakukan analisa, sehingga manajemen itu dapat mempengaruhinya secara langsung. Hard elements itu yang pertama adalah strategi. Jadi strategi itu merupakan rumusan yang dibuat untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah struktur. Jadi struktur itu memuat bentuk dan jenis organisasi perusahaan beserta tugasnya. Lalu ada sistem, jadi sistem itu memuat serangkaian proses dan prosedur perusahaan beserta komponen IT yang terlibat untuk menyelesaikan pekerjaan. Berbanding dengan hard elements, kalau soft elements itu sulit untuk dilakukan analisa lantaran kurang nyata dan lebih dipengaruhi oleh budaya perusahaan. Nah, 4S dari soft elements itu yang pertama ada shared values, jadi itu menggambarkan nilai inti organisasi serta atas kerjanya. Lalu ada skills yang memuat keterampilan dan kompetensi dari SDM organisasi, dan ada staff juga berkaitan dengan kriteria apa saja yang dibutuhkan dalam organisasi saat hendak merekrut karyawan. Lalu yang terakhir ada style, di mana style ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Next. Selanjutnya adalah model jadi model STAR atau model bintang ini adalah kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dan merancang organisasi yang lebih efektif. Dengan memperhatikan masing-masing 5 elemen dalam model bintang, organisasi ini dapat meningkatkan kinerjanya, meningkatkan daya saingnya, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingannya dengan lebih baik. Nah, kerangka kerja ini dapat memberikan panduan yang berguna bagi para pemimpin organisasi
dan konsultan yang berupaya untuk menyelaraskan organisasi mereka untuk mencapai kesuksesan. Nah, apa-apa saja poin-poinnya? Nah, jadi model bintang ini terdiri dari 5 elemen yang paling terkait. Yang pertama adalah strategi, struktur, proses, penghargaan, dan orang atau sumber daya manusia. Jadi masing-masing elemen ini tuh sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi dan harus diselaraskan untuk mencapai efektivitas maksimum. Nah, kita masuk ke strategi. Jadi strategi ini adalah elemen pertama dari model bintang yang mengacu pada tujuan, saran, dan arah organisasi secara keseluruhan. Mengembangkan strategi yang jelas dan menarik itu sangat penting gitu bagi organisasi manapun, karena strategi tersebut itu akan memberikan tujuan dan arah bagi suatu organisasi. Nah, jadi strategi ini tuh harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang lingkungan eksternal dan kemampuan serta sumber daya internal organisasi. Lalu selanjutnya adalah struktur. Nah, elemen kedua ini adalah mengacu pada hierarki formal, peran, dan hubungan pelaporan dalam organisasi. Struktur tersebut harus dirancang agar selaras dengan strategi organisasi dan bisa memungkinkan untuk komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan efektif. Nah, hal ini itu termasuk uh, untuk meningkatkan kinerja karyawan. Lalu selanjutnya adalah proses. Nah, di mana proses ini adalah mengacu pada alur kerja, sistem, dan prosedur yang memungkinkan organisasi untuk menjalankan strateginya. Lalu selanjutnya adalah imbalan. Nah, imbalan itu adalah mengacu pada bagaimana organisasi bisa mengakui dan memberikan insentif terhadap kinerja atau penghargaan. Jadi penghargaan itu harus dirancang agar selaras dengan strategi dan nilai-nilai organisasi serta nantinya itu bisa memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik itu, untuk memberikan kinerja yang lebih baik lagi pada perusahaan. Oke, selanjutnya adalah manusia, yaitu mengacu pada sumber daya manusia dalam organisasi. Jadi SDM, sumber daya manusia itu termasuk seperti merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan orang-orang yang tepat untuk mendukung strategi organisasi yang nantinya bisa tercapainya tujuan perusahaan. Okay, next. Oke, selanjutnya adalah congruence model, di mana congruence model ini adalah dari David Nadler pada tahun dan Saltzman pada tahun 1980, yaitu model yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan sekitar kinerja dan bagaimana cara untuk mengatasinya dan bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja tersebut. Nah, konsep ini didasarkan pada gagasan bahwasanya sebuah perusahaan itu hanya akan sukses jika komponen-komponen di dalamnya itu selaras dan bekerja sama. Nah, adapun komponen-komponennya, yaitu yang pertama itu adalah tugas atau pekerjaan. Elemen ini itu melibatkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah sifat dan tugas atau proses, lalu langkah-langkah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas tugas dan kebermaknaan pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya adalah rakyat atau sumber daya manusia. Jadi hal ini itu berkaitan dengan apakah karyawan itu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan atau enggak. Nah, selanjutnya adalah struktur organisasi. Nah, itu mencakup kebijakan, proses, prosedur, atau sistem yang terstandarisasi gitu. Nah, selanjutnya itu adalah budaya, di mana hal yang paling rumit untuk budaya adalah hal yang paling rumit untuk didefinisikan karena budaya itu mencakup aspek berwujud seperti nilai, visi, perubahan gaya kepemimpinan, dan aspek yang tidak terwujud seperti kepercayaan karyawan,
manajemen, kepercayaan karyawan sama perusahaan, atau dukungan bagi pengambil keputusan. Nah, jadi mengapa model kesesuaian ini difokuskan pada 4 elemen itu karena apa namanya model ini tuh mempunyai prinsip bahwasanya kesuksesan organisasi itu ada dalam kesesuaian. Jadi kuncinya itu harus sesuai gitu. Antara 4 elemen tersebut, seperti pekerjaan, sumber daya manusia, struktur, dan budaya harus sejalan gitu. Oke, selanjutnya adalah next. Nah, selanjutnya adalah model 4 bingkai. Nah, jadi model 4 bingkai atau four range model itu adalah kerangka organisasi yang dibingkai ulang oleh Goleman dan Gill dengan menggabungkan 4 kerangka berikut, seperti struktural, politikal, human resource, dan simbolik. Nah, sebagai lensa atau perspektif yang melaluinya para pemimpin dapat melihat dan memproses pekerjaan, kepemimpinan, dan organisasi mereka. Nah, kerangka kerja ini itu menunjukkan bagaimana sih orang yang berbeda memproses kehidupan organisasi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, mereka itu akan sangat membantu dalam menjelaskan berbagai dimensi kehidupan dan kepemimpinan dalam organisasi. Dan akhirnya, kerangka ini memberikan landasan intelektual dan taktis yang dapat dipimpin oleh pimpinan lembaga dengan sukses. Jadi, idealnya model ini tuh seorang pemimpin itu diharuskan untuk mempunyai pikiran yang terbuka gitu. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, seorang pemimpin itu diharuskan untuk mempunyai pikiran yang terbuka untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, materi selanjutnya. Bentar. Oke, materi selanjutnya tentang langkah-langkah diagnosis organisasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yaitu proses diagnosis dimulai dengan mengumpulkan data sekunder ya. Tahap yang pertama itu pengumpulan data. Lalu selanjutnya dilanjutkan wawancara dan mencari data sekunder. Lalu selanjutnya melakukan analisis data. Lalu setelah melakukan analisis data, lalu melakukan verifikasi mengenai profil, konfigurasi, sasaran perbaikan, dan langkah-langkah tindakan. Lalu tahap yang terakhir yaitu implementasi ya. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip diagnosis. Prinsip-prinsip diagnosis organisasi terdapat ada 7. Yang pertama ada keterpaduan, melibatkan pemahaman bahwa organisasi merupakan sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan saling memengaruhi. Lalu yang kedua, keterbukaan, mengakui pentingnya mendapatkan informasi yang akurat dan jujur tentang kondisi organisasi dari berbagai sumber termasuk karyawan, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang ketiga, ada partisipasi, mengikut sertakan berbagai pemangku kepentingan dalam proses diagnosis organisasi seperti karyawan, manajemen, dan pimpinan organisasi. Lalu yang keempat itu analisis sistematis. Melakukan analisis sistematis dan menyeluruh terhadap berbagai aspek organisasi, termasuk struktur, proses,
kerja, budaya organisasi, kinerja, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan organisasi. Lalu selanjutnya ada fokus pada solusi, mengarahkan perhatian pada identifikasi solusi dan perbaikan yang mungkin diperlukan berdasarkan hasil diagnosis. Prinsip ini mendorong pemikiran proaktif dan strategi untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Lalu selanjutnya yang keenam ada keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi perubahan yang diperlukan didasarkan diagnosis. Keterlibatan ini penting untuk memastikan adopsi dan keberhasilan dari suatu perubahan. Lalu yang terakhir ada evaluasi keberlanjutan. Melakukan evaluasi keberlanjutan terhadap perubahan yang diimplementasikan sebagai hasil diagnosis organisasi. Evaluasi ini bisa membantu mengukur efektivitas solusi yang diterapkan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, organisasi dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi, serta mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan organisasi. Diagnosis organisasi pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai variabel organisasi, hubungan-hubungan di antara yang perlu diperhatikan dalam membuat keputusan jangka panjang. Melalui diagnosis organisasi diharapkan rencana tindakan baik atau menyelesaikan suatu masalah maupun untuk pengembangan organisasi dapat dijalankan secara efektif karena keputusan tindakan tersebut didasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi internal dan eksternal suatu organisasi dan pemahaman mengenai konsekuensi keputusan yang diambil. Perusahaan perlu melakukan diagnosis organisasi, terutama apabila yang pertama ada terjadinya penurunan performance perusahaan, lalu yang kedua perusahaan akan berubah secara drastis dikarenakan restrukturisasi pembukaan bidang usaha baru. Lalu yang terakhir, organisasi terasa tidak cocok lagi dengan strategi dan sistem manajemen perusahaan yang ditandai terjadinya keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya studi kasus akan dijelaskan oleh Widya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus diagnosis organisasi menggunakan model 7S McKinsey yang diambil dari kasus PT Hasil Roti Buah Abadi atau PT HRA. Nah, PT HRA adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang operating and maintenance sub bidang pelapisan anti korosi atau bisa disebut juga dengan coating service. Nah, perusahaan tersebut memiliki lokasi kantor maupun workshop di daerah Gresik, yang mana target konsumen dari PT HRA adalah perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PT PJB dan PT Petrokimia Gresik. Nah, di mana para konsumen tersebut itu membutuhkan pemeliharaan atas aset penunjang produksi yang mereka memiliki seperti internal tank corrosion structure conveyor. Nah, ternyata pada tahun 2015 PT HRA Abadi ini mengalami suatu permasalahan yang cukup rumit, yakni terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan suatu material berjalan atau conveyor pada area NPK Pabrik 2 PT Petrokimia Gresik
terbakar habis hingga menyisakan puing struktur dan material berjalan. Nah, berdasarkan dari ilustrasi tersebut, ternyata proses safety management yang dilakukan oleh PT Petrokimia terhadap para pekerja PT HRA Abadi terdapat salah satu kelalaian pekerja dalam proses pengendalian K3, yakni pada saat pengelasan di atas ketinggian yang lebih dari 7 meter, para pekerja tidak melindungi percikan api pengelasan dengan air maupun dengan penutup area kontak dengan percikan api. Oleh karena itu, api menyambar langsung kepada atap yang terbuat dari plastik dan api langsung menyambat sangat cepat sehingga membuat area konveyor PT Petrokimia Gresik terbakar habis gitu. Nah, dari pemaparan kasus yang tadi sudah dijelaskan, PT HRA saat ini memang baru menerapkan strategi bisnis yang belum terstruktur gitu ya teman-teman, dan belum menerapkan strategi yang sesuai dengan ketentuan KM K3 atau sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan penerapan strategi internal yang berbasis pada data analisis, yang mana dengan adanya kekurangan tersebut bisa berimbas kepada kasusnya kecelakaan kerja yang tadi sudah dijelaskan. Nah, adanya kasus kecelakaan kerja tersebut itu mengakibatkan kerugian yang cukup besar gitu ya pada perusahaan, yang mana PT HRA saat ini terkena dampak negatif, yaitu penurunan pada nilai ROA maupun ROE, yang merupakan salah satu dampak karena akibat dari kecelakaan kerja tersebut, perusahaan harus membayar denda akibat kecelakaan tersebut, dan mencapai perusahaan HRA itu di blacklist dari PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk tidak diperbolehkan bekerja di area tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2017. Nah, adapun langkah yang dilakukan oleh PT HRA untuk bisa meningkatkan performa atau metode bisnis dalam proses yang sesuai dengan aktivitasnya, PT HRA ini menggunakan model 7S McKinsey yang digunakan gitu ya untuk mendiagnosis permasalahan tersebut, atau apa sih yang menjadi akar dari kecelakaan kerja itu sendiri gitu. Kekurangannya apa sih dalam PT HRA itu sehingga terjadinya kecelakaan tersebut gitu. Nah, diharapkan dengan adanya analisis ini dapat memperbaiki kondisi internal perusahaan dan mengetahui bisnis proses yang sesuai dengan visi misi perusahaan agar meningkatkan performa maupun perbaikan dari perusahaan tersebut yang mengalami kerugian yang cukup besar gitu. Nah, adapun di sini tabel analisis diagnosis organisasi menggunakan 7 model McKinsey 7S di PT Hasil Roti Buah Abadi. Nah, tadi kan juga sempat sudah dijelaskan ya teman-teman, berbagai macam model yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari Sarah, bahwa salah satunya itu ada 7S, yang mana 7S ini ada 7 elemen. Yang pertama itu ada strategi, sistem, struktur, style, share value, skill, dan yang terakhir itu ada staff. Nah, di sini mohon maaf ya ada kekurangan dari poin staff itu sendiri tidak dimasukkan gitu ya. Mohon maaf, ada human error. Nah, langsung aja penjelasan analisisnya, yaitu kita masuk dari sisi strateginya terlebih dahulu. Nah, PT HRBA ini dalam menjalankan proses bisnisnya memang menggunakan strategi low cost strategi dan innovation gitu. Dengan strategi fundamental, sebenarnya PT HR
BA ini sudah sangat baik gitu ya, cuman ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses penerapan strategi itu yang dari beberapa karyawan itu belum memahami dari penerapan strategi itu gitu ya. Jadi dalam SOP pelaksanaan kerjanya pun juga dari karyawannya itu belum paham gitu ya. Jadi banyak kekurangannya dan mengakibatkan kecelakaan kerja yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua itu ada elemen sistem yang mana PTHR BA ini menggunakan sistem yang diterapkan di perusahaan itu dengan menggunakan cross functional information atau informasi lintas fungsi, yaitu informasi yang dibagikan dan diintegrasikan di seluruh departemen atau fungsi yang berbeda dalam suatu perusahaan. Nah, tujuannya itu agar informasi terkait dengan satu divisi dengan divisi yang lainnya itu dapat diketahui gitu ya satu sama lain, karena informasi tersebut itu sangat dibutuhkan gitu ya untuk proses bisnis dari perusahaan itu sendiri gitu, kayak dari misal dari bagian pengelasan ataupun dari bagian yang lainnya itu saling berkaitan dan setiap bagian tuh atau divisi harus mengetahui satu sama lain gitu. Jadi sebenarnya penerapannya sudah cukup baik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada elemen struktur. Struktur pada pengguna dari PTHRA ini menggunakan struktur cross functional jobs atau pekerjaan yang membutuhkan individu untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan dari berbagai departemen atau fungsi dalam suatu organisasi gitu. Nah, ternyata pada penerapan struktur ini, PT HRBA ini masih belum berjalan efektif gitu ya, karena dari segi kompetensi yang dimiliki dari setiap karyawannya itu belum memadai gitu ya, belum memiliki sertifikasi dalam bidang pekerjaan yang dijalankan gitu ya, karena di bidang pekerjaan di PT HRBA ini merupakan banyak cukup berat gitu ya dalam kegiatan bekerjanya, jadi resikonya juga sangat besar gitu. Jadi perlu adanya kompetensi yang sesuai dan sertifikasinya juga harus yang sesuai gitu dalam bidangnya gitu, agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Nah, karena struktur cross function jobs di PT HRBA ini belum berjalan efektif, itu mengakibatkan adanya kecelakaan kerja gitu ya, karena dari karyawannya juga kompetensinya masih kurang dan dari pemahaman SOP-nya juga belum memadai gitu ya. Jadi mereka hanya mengandalkan dari segi tenaga aja gitu. Lanjut, kemudian itu dari analisis elemen yang style atau gaya kepemimpinan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya masih kurang efektif gitu ya di PT HRBA ini. Karena kepemimpinan yang digunakan di PT HRBA ini lebih cenderung ke intuitif gitu ya, daripada memastikan gitu karyawan yang bersangkutan itu memastikan bahwa seluruh karyawan itu mengerti gitu ya dalam pembagian pekerjaannya gitu. Jadi pemimpinnya tuh belum nggak make sure lagi gitu ya bahwa karyawannya itu sudah jelas dalam pekerjaannya resikonya seperti apa, kemudian SOP yang harus dijalankannya itu seperti apa gitu. Jadi kurangnya controlling dan juga gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada pada PT HRBA itu.
Nah, kemudian ada share value, yang mana share value ini adalah budaya yang diterapkan di perusahaan PT HRBA yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai perusahaan dan juga norma-norma gitu. Nah, dari PT HRBA ini dia menggunakan value of teamwork dan juga value of innovation, yang mana value of teamwork ini atau nilai kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya perusahaan maupun efektivitas operasional perusahaan gitu, di mana kerjasama tim yang baik itu akan memberikan kinerja yang baik juga gitu. Terus kemudian ada nilai atau value of innovation, yang dimana perusahaan ini harus mendorong terobosan-terobosan baru yang diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetitif perusahaan dari para karyawan hingga level direksi gitu. Jadi dalam proses bisnisnya itu PT HRBA menggunakan value of innovation itu untuk mendorong inovasi-inovasi atau terobosan baru untuk pengembangan PT HRBA itu sendiri agar bisa mencapai keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut sehingga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Kemudian dari sisi staffnya, yang mana staff yang dimiliki PT HRBA saat ini itu mencapai 60%, yang di mana 60%-nya itu dari rentang usia 50 sampai 60 tahun. Nah, ternyata dari kebanyakan karyawan dari PT HRBA tersebut itu belum memiliki kompetensi dan sertifikasi oleh Asosiasi Bidang Pekerjaan yang digeluti di PT HRBA ini. Yang mana hal tersebut mengakibatkan adanya kecelakaan kerja karena dari segi kompetensinya juga kurang dan sertifikasinya juga belum memadai gitu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, sehingga PT HRB ini perlu melakukan regenerasi staf dengan pengalaman yang cukup dan memiliki sertifikasi dari asosiasi bidang yang dijalani oleh PT HRBA gitu untuk menunjang pekerjaan di PT HRBA itu sendiri, agar juga bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja gitu ya, karena dari segi kompetensinya juga sudah memadai itu, jadi perlu adanya regenerasi staf atau karyawan. Kemudian yang terakhir itu ada skill. Nah, skill atau kompetensi yang dimiliki oleh PT HRBA ini atau karyawan di PT HRBA ini bisa mendukung gitu ya dari proses bisnis perusahaan tersebut gitu. Nah, tadi kan di stafnya itu ada beberapa 60% yaitu belum memiliki sertifikasi gitu ya. Namun ada juga yang 40%-nya itu mereka sudah memiliki kompetensi yang mumpuni gitu ya dan sudah bersertifikasi gitu. Jadi itu cukup mendukung dari proses kegiatan dari PT HRBA ini. Maka langkah ke depannya itu kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang masih dihadapi oleh PT HRBA ini perlu dilakukan langkah perbaikan gitu ya, dengan analisis diagnosis organisasi yang sudah dilakukan, harapannya bisa memperbaiki perusahaan tersebut untuk kedepannya gitu ya, agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja lagi dan bisa mengoptimalkan lagi PT tersebut gitu. Mungkin sekian studi kasus yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih pada Widya telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan untuk dua penanya. Silakan untuk yang mana?
Tiara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf off cam karena ada kesalahan teknis ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Delani Rizkia dengan NIM 1219240-234. Izin bertanya, mengingat tren sekarang ya bahwa organisasi itu ada yang mendukung DEI, yaitu Diversity, Equity, and Inclusion, yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai kepuasan pelanggan dan juga tujuan bisnis. Nah, pertanyaannya, apa model yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip DEI itu selama proses diagnosis? Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih pada Tiara. Boleh ya di-share ya di chat. Izin ya untuk berdiskusi dulu kelompok kami sebentar. Mohon ditunggu. Izin menjawab ya pertanyaan dari Tiara. Pertanyaannya tuh mengingat fenomena sekarang bahwa organisasi yang mendukung DI, Diversity, Equity, dan Inclusion memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai kepuasan pelanggan dan tujuan bisnis. Apa model yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip DI selama proses diagnosis? Mungkin ya menurut pendapat dari Paji sendiri itu bentar.
pemilihan model yang efektif itu tergantung pada kebutuhan spesifik organisasinya dan kompleksitas masalah yang ingin diidentifikasi. Eh, Kombinasi model atau modifikasi model sesuai kebutuhan juga dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam proses diagnosis organisasi tersebut. Mungkin jawaban dari Panji segitu. Apakah eh, dimengerti oleh Tiara? Mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Aku izin nambahin sekaligus ngejawab pertanyaan dari Siti Khairul ya. Tadi benar banget yang udah Silakan. disampaikan oleh Panji gitu ya. Sebenarnya itu balik lagi ke organisasinya masing-masing gitu ya. Permasalahannya itu seperti apa gitu dan bisa menganalisis terlebih dahulu gitu ya buat model apa aja yang dapat digunakan oleh organisasi itu sendiri gitu karena bisa aja model misalnya Sigbox itu cocok buat PTA tapi ternyata untuk PTB itu kurang tepat gitu ataupun bisa dilakukan dengan kombinasi gitu ya antara model satu dengan model yang lainnya untuk bisa memaksimalkan diagnosis gitu dan memperkuat hasil dari diagnosis itu sendiri. Mungkin itu tambahannya. Mungkin langsung aja menjawab pertanyaan dari Siti Khairul. Pertanyaan itu kan mengenai berbagai model diagnosis organisasi yang sudah disampaikan, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah model yang kita gunakan itu efektif atau tidak, dan apakah ada alat ukur. Nah, izin menjawab, untuk dari alat ukurnya itu ada gitu ya, yang kita bisa ngelihat itu bisa efektif atau enggak gitu ya diagnosis organisasi. Nah, sebenarnya kan diagnosis organisasi itu kita menganalisis gitu ya permasalahan yang ada di suatu organisasi gitu. Nah, untuk kita ngelihat berhasil atau enggaknya, efektif atau enggaknya kan ketika nanti alternatif atau solusi yang udah kita dapat, kemudian solusi itu kita implementasikan gitu. Nah, itu kan baru kita bisa ngelihat efektif atau enggaknya gitu. Jadi sebenarnya diagnosis tuh balik lagi hanya menganalisis gitu ya dan menganalisis atau mendiagnosis organisasi itu banyak faktor-faktornya gitu yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi menurut aku gitu yang aku tahu bisa dikatakan efektif atau tidak itu bisa diukur dari hasil. Yang mana hasil itu ada beberapa poin penting. Yang pertama itu kita bisa melihat dari kinerja organisasi. Nah, melalui itu tuh melalui kinerja organisasi kita bisa melihat kinerja organisasi sejauh mana solusi yang sudah diterapkan dengan diagnosis yang sudah didapat itu. Misal dari produktivitasnya, kemudian dari probabilitasnya, kemudian kepuasan pelanggan dan retensi karyawan gitu. Nah, kita lihat gitu ya, misal suatu perusahaan itu udah melakukan 2 kali diagnosis gitu. Nah, itu juga dia dalam melaksanakan diagnosis itu suatu perusahaan itu menggunakan model yang berbeda. Nah, dari
dua model yang berbeda itu bisa kita bandingkan gitu. Model mana yang sekiranya efektif, yang bisa jadi bahan untuk kita mendapatkan solusi. Yang kedua itu capaian tujuan. Nah, apakah model yang sudah kita tentukan itu bisa membantu organisasi untuk mencapai tujuan